Shalom Bapak Ibu yang terkasih dimanapun saudara berada. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kembali kita datang beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Dimanapun kita berada, kita percaya kuasa Tuhan nyata di tengah-tengah kita. Amin. Dimana 2-3 orang berkumpul sehati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus hadir di setiap tempat kita. Amin. Sebelum kita lebih lagi, mari kita berdoa bersama-sama di depan Tuhan. Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus, betapa hati kami mengucap syukur ya Tuhan di pagi hari yang indah ini. Engkau izinkan setiap kami Tuhan dapat beribadah kepadamu ya Tuhan. Ini sukacita kami ya Tuhan Yesus, kami menyambut kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah ibadah kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan kuasa-Mu nyata bagi setiap kami. Engkau akan mengurapi dan menjamah setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Berkati setiap kami Tuhan, berkati umat-Mu, berkati setiap kami Tuhan Yesus pagi hari ini. Di dalam satu nama kami rindu beribadah kepada Tuhan, yaitu Yesus Kristus keselamatan kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah harapan kami satu-satunya Bapa. Engkau Tuhan keselamatan kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman. Ini harap kami ya Tuhan. Di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuat.
percaya. Jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau tak pernah gagal, tak pernah gagal. Rencana-Mu terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan dalam-Mu. Yang percaya bersama-sama katakan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Engkau yang menjadi kuat kami percaya Tuhan. Ku percaya, ku aman dalam. Lebih lagi coba Tuhan ini harap kita kepada Tuhan. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuat. kami percaya. Ku aman dalam-Mu. Sungguh ku percaya. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami percaya Tuhan. Ku percaya, ku aman Harapan kami. Kami percaya Kau Tuhan. Harapan kami. Jesus, Kaulah segalanya yang kami sembah, yang kami muliakan. Jesus, Jesus, You will lift it higher, higher, be lifted higher. Jesus, You be lifted high. setiap kami ya Tuhan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Be lifted high, Jesus, You be lifted higher, higher, be lifted higher. Let our King, Let our King be lifted
lagi dan lebih lagi muliakan Tuhan. Hosana in the highest. Hosana in the highest. Let our King believe. Let our King, Let our King believe. let our King, Let our King believe tonight. Oh, haleluya. Haleluya. Lebih lagi bersorak bagi Tuhan, sama-sama sorakan haleluya. Haleluya. Kami menyatakan kebaikan-Mu, kedahsyatan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Kita yang percaya dan merasakan kebaikan Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita serukan kebaikan Tuhan. Sungguh nyata kasih Tuhan bagi setiap kita, amin. Haleluya. Mari Tuhan bersama-sama, mari nyatakan bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari. Besar cinta-Mu, besar cinta-Mu nyata amin ya Tuhan. Dari generasi ke generasi, Kau angkat sakitku. Mari yang percaya lebih lagi katakan Kau angkat beban hidup. sama-sama. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat. Mari Tuhan yang di rumah, mari bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kita nyatakan kebaikan-Nya bagi setiap kita. Haleluya. Mari dengan ucapan syukur, mari sama-sama katakan bukti karya-Mu nyata. Oh, oh, oh. Dari hari Ke hari besar cinta-Mu Tuhan, besar cinta-Mu nyata. Dari generasi ke generasi melihat kebaikan-Mu, dari generasi ke generasi yang percaya. Mari Tuhan angkat tangan-Mu, katakan Kau angkat sakitku. Terima kasih Tuhan. Kau angkat beban. Mari yang bersyukur sama-sama katakan Tuhan Yesus, amin. Sungguh baik, Oh, oh, oh. sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, serukan kedahsyatan. Sungguh dahsyat, Oh, sangat dahsyat. lebih lagi bersama-sama katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat Kau baik. sungguh dahsyat. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Yang bersyukur lebih lagi bertepuk tangan bagi Tuhan. Kasih-Mu nyata bagi setiap kami Tuhan. Yeah. Haleluya. Bersama-sama serahkan haleluya. Haleluya. Dia sungguh baik bagi setiap kita, amin. Amin. Dia sumber kekuatan kita, yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau sumber kemenangan kami. Haleluya. Sebab itu kami bersorak di hadapan-Mu.
Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku, Kau angkatku, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh Yesus, Tuhan dan Raja kita. Mari sama-sama katakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Hanya Engkau pengharapan kami Tuhan. Engkau satu-satunya sumber kekuatan kami, sumber sukacita kami. Yang percaya katakan saudara, Yesus kau kekuatan di hidupku. takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang telah kami lewati bersama dengan Yesus Tuhan, yang selalu menyertai setiap langkah kami. Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan. Oleh siapa namanya? Oleh kuasa Yesus. Hanya satu nama, Yesus Tuhan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa. Mari sama-sama serukan bagi Tuhan. Oh, lebih dahsyat lagi. Mari buat Tuhan sama-sama katakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Amin. Dia berkuasa selamanya, amin. Surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, ku nyatakan kau hebat. Amin. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Kami bersorak bagimu Tuhan. Engkau sumber kemenangan kami, Engkau sumber kekuatan. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, kasih-Mu sempurna bagi setiap kami. Amin Yesus. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu, Ya. pemeliharaan bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biar kami terus bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Amin Yesus. Kami sudah memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Dan kini tiba saatnya kami mau mendengar isi hati-Mu ya Tuhan Yesus. Berbicara bagi setiap kami Tuhan, sampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Dan kami juga rindu menabur bagi kerajaan-Mu. Kami persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari Bapa kuduskan, layakan Tuhan setiap yang kami bawa di hadapan-Mu, agar itu berkenan bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kita sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Umat-umat Tuhan, mari kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Persembahan umum, menabur, bahkan persepuluhan dan ucapan syukur kita. Mari kita bawa di hadapan Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu menjadi jawaban bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Apapun yang kami alami saat ini Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang setia, yang selalu menjadi jawaban bagi setiap kami. Mari bersama-sama angkat pujian ini. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang. Yesus, Kau segalanya, oh, bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu berlimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Anugerah-Mu bagiku, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Besar kasih-Mu, besar kasih setiamu. Sebab kami percaya Tuhan, ku percaya padamu. Oh, Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku. Ku percaya mujizat-Mu, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidup
hidupku, salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu, ku alami, ku percaya mujizatmu, ku alami. Sekali lagi katakan, ku percaya mujizatmu, ku alami sekarang ini. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara yang sudah standby di rumah-rumah, sekali lagi shalom buat saudara semua. Hari ini minggu pertama bulan Agustus, saudara, kita masih beribadah secara online ya. Hal ini dikarenakan saudara, pemerintah memperpanjang aturan PPKM sampai tanggal 2 besok, saudara ya. Dan salah satu isi dari peraturan PPKM itu, saudara, ialah tentang ibadah. Jadi diminta di situ bahwa untuk ibadah-ibadah untuk sementara ditiadakan dan disuruh kita beribadah di rumah-rumah, saudara. Nah, kita sebagai gereja Tuhan, ya, sebagai umat Tuhan, tentunya kita akan patuh kepada pemerintah ya. Dan lagi hal ini juga untuk menekan, saudara, penyebaran COVID-19 supaya bangsa kita, kota Batam, dapat keluar dari kondisi yang sekarang ini, saudara ya. Dan saya perhatikan juga, saudara, sejak pemberlakuan PPKM ini 60% dunia bisnis itu merosot, saudara. Saya coba jalan ke mall di daerah Nagoya, suasananya sangat sepi ya, mall tapi seperti bukan mall, saudara ya. Nah, kita tentunya tidak mau kondisi seperti ini terus berlanjut, saudara. Selain kita patuh dengan tidak membuat ibadah di gereja, kita juga harus terus berdoa, saudara, supaya kondisi seperti ini segera berakhir. Amin, saudara yang di rumah. Dan doakan juga supaya ya minggu depan, itu pengharapan kita, dan doakan supaya minggu depan kita rumah-rumah ibadah boleh dibuka kembali dan kita boleh kembali beribadah secara normal ya. Karena biar bagaimanapun, saudara, tetap lebih sakral kalau kita beribadah di dalam gereja. Dan ya, nah, sebelum kita lanjut kepada pemberitaan firman Tuhan hari ini, saudara, saya ajak kita semua yang ada di rumah, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya oleh kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, penyertaan dan perlindungan Tuhan yang berlaku atas kami, sehingga kami boleh dalam keadaan baik-baik saja hari ini di tempat kami masing-masing. Dan hari Sabat ini kami menghormati Tuhan sebagai hari perhentian, hari untuk beribadah kepada Tuhan. Sekalipun hari ini kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya 1, 2, 3 orang berkumpul, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, terima kasih, kami siapkan hati pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Saudara, firman Tuhan hari ini saya ambil dalam kitab Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-8 bagian A-nya, saudara ya. Demikian firman Tuhan berkata, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya setiap kita sebagai umat Tuhan
mau mengambil langkah yang lebih maju dalam hal hubungan kita dengan Tuhan, ya, di hari-hari ini, saudara, tanpa pernah meragukan hasil dari hubungan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab banyak dituliskan tentang bagaimana Tuhan itu sangat rindu untuk memiliki hubungan yang baik dengan anak-anaknya, saudara. Bahkan sejak penciptaan manusia pertama, Allah sudah membuktikan kalau Dia menginginkan hubungan itu, saudara. Dari pribadi Allah sendiri, hal itu tidak perlu kita ragukan. Kalau Allah menginginkan suatu hubungan dengan manusia. Tetapi dari pihak kita, untuk kita bisa mendekat kepada Allah dan menjadi sahabat Allah, itu adalah pilihan. Kenapa, saudara? Karena banyak orang memilih tidak mau menjadi sahabat Tuhan. Nah, saya berharap kiranya setiap jemaat GBI, GPH Panbil adalah orang-orang yang memilih untuk selalu menjadi sahabat Allah sepanjang kita masih hidup di dalam dunia ini. Amin, saudara. Memang untuk mendekat kepada Allah, menjadi sahabat Allah, itu kita butuh yang namanya passion, desire. Intinya ada hargalah yang harus kita bayar, saudara, untuk membangun sebuah hubungan dengan Tuhan. Ada harga yang harus kita bayar, ada passionnya, ada desire-nya. Jika kita menginginkan hubungan yang semakin dekat dengan Allah, maka kita harus belajar secara jujur untuk membagikan perasaan kita dengan Tuhan sebagai sahabat kita. Saudara mempercayai Dia ketika Dia meminta kita melakukan sesuatu dan belajar peduli pada hal-hal yang Dia pedulikan. Mempercayai Dia ketika Dia minta kita melakukan sesuatu, lalu peduli kepada yang Dia pedulikan, saudara. Ada dua hal yang perlu kita ketahui sebagai pilihan kita untuk mendekat kepada Allah, membangun hubungan dan menjadi sahabatnya. Ada dua hal di sini yang saya mau bagikan kepada kita semua. Yang pertama, kita harus jujur tentang segala sesuatu. Saudara, Amsal pasal 3 ayat 32 berkata, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Ya. Amsal 3 ayat 32 bagian B-nya. Tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Nah, saudara, kata jujur yang dimaksud di sini itu bicara tentang keterbukaan. Maksudnya ialah kita harus terbuka dengan Tuhan. Baik itu mengenai kesalahan kita maupun mengenai perasaan kita terhadap Dia, kita mesti jujur di hadapan Dia. Karena hubungan yang baik itu bicara tentang keterbukaan, saudara. Dan Allah sangat menghargai keterbukaan atau kejujuran dari orang-orang yang ingin menjadi sahabatnya. Dengar, saudara yang dikasihi Tuhan, Allah tidak mengharapkan engkau sempurna lebih dahulu baru engkau bisa menjadi sahabat Tuhan. Alkitab tidak pernah menulis bahwa seorang yang mau dekat menjadi sahabat Allah hidupnya harus sempurna dulu. Tidak ada ditulis dalam Alkitab, saudara. Ada banyak tokoh dalam Alkitab yang bisa kita sebut sebagai sahabat Allah, dan tidak ada di antara mereka yang sempurna hidupnya, tetapi mereka adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Tuhan, saudara. Mereka adalah orang-orang yang jujur dengan Allah. Mereka tidak segan-segan mengutarakan perasaan mereka kepada Tuhan sebagai sahabatnya.
Kadang-kadang mereka mengeluh, menuduh, berdebat, bahkan mereka seperti menilai Allah salah dalam beberapa keputusan. Ya, kita kelihatannya seperti kurang ajar, saudara ya. Tapi inilah yang namanya keterbukaan dalam hubungan dengan Tuhan. Dan mereka mau jujur tentang hidup mereka di hadapan Allah, saudara. Dengar saudara yang dikasihi Tuhan, Allah tidak pernah terganggu dengan sikap dan tindakan kita. Allah tidak pernah terganggu dengan sikap dan tindakan tokoh-tokoh Alkitab itu. Bahkan dengan sabar Allah mendengar banyak tuduhan dari mereka. Kalau saudara baca kitab Ayub, berapa banyak tuduhan Ayub tentang ketidakadilan, pengkhianatan, dan pengabaian yang Allah lakukan, saudara. Bacalah kitab Ayub. Sekalipun kita tahu bahwa Allah tidak mungkin berbuat demikian, saudara. Bahkan Allah tidak membunuh. Ini konteks yang lain Nabi Yeremia ya. Bahkan Allah tidak membunuh Nabi Yeremia ketika Yeremia menuduh Allah menipu dia. Kalau kita baca terus kisah Nabi Yeremia, semua itu hanyalah ungkapan perasaannya kepada Tuhan, unek-uneknya kepada Tuhan. Dia bukan benar-benar membenci Tuhan. Inilah yang namanya hubungan, ada keterbukaan, jujur tentang perasaannya di hadapan Allah. Saya juga tertarik dengan keterbukaan Musa terhadap Allah. Dan sebagai sahabat Allah, Musa jujur mengutarakan isi hatinya dan belak-belakan dia sama Tuhan, saudara. Dan Tuhan respon dengan kejujuran perasaan Musa ini. Kalau boleh saya pakai terjemahan sendiri, saudara ya, kira-kira seperti inilah percakapan antara Musa dengan Tuhan, saudara. Itu saudara bisa baca di dalam Keluaran pasal 33. Musa berkata, Tuhan lihatlah, Engkau menyuruh aku untuk memimpin umat ini, tetapi Engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang Kau utus untuk pergi bersama dengan aku. Dia ngomong sama Tuhan seperti komplain. Dia bilang lagi, jika aku memang spesial di matamu, ini terjemahan saya ya saudara, jika aku ini spesial di matamu, izinkan aku masuk dalam perencanaanmu. Dan jangan lupa, mereka semua adalah umatmu, tanggung jawabmu. Musa ngomong seperti itu sama Tuhan. Jika kehadiranmu tidak mengambil alih segalanya di sini, batalkan saja perjalanan ini sekarang juga. Kita nggak perlu lakukan perjalanan ini. Sekali lagi aku bertanya, Musa bertanya sama Tuhan, apakah engkau akan pergi bersama-sama kami atau tidak? Lalu Allah berkata kepada Musa, okelah Musa, sama seperti yang engkau katakan, itu juga yang akan aku lakukan. Percakapan antara Tuhan dengan Musa ini dicatat dalam Keluaran 33 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17. Saudara, inilah sedikit gambaran tentang sebuah hubungan antara Musa dengan Tuhan. Perhatikan ayat 11-nya berkata, dari pasal 33, Tuhan berbicara kepada Musa seperti berbicara kepada siapa, saudara? Temannya. Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya, sahabatnya. Ini yang namanya hubungan, kejujuran, keterbukaan, ungkapan perasaan Musa, dan dia nggak menutupi itu, saudara. Dia berbicara apa adanya dengan Tuhan. Pertanyaannya, apakah level hubungan seperti ini hanya milik Musa karena dia seorang nabi? Jawabannya tentu tidak, saudara. Karena saya dan saudara adalah anak Allah karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu artinya setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus
maka orang itu punya akses hubungan atau pertemanan dengan Tuhan. Ini dahsyat loh saudara, ya. Adakah di luar iman Kristen mereka disebut sebagai sahabat Allah? Tetapi kepada kita Yesus berkata, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba." Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 15, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat." Wow. Saudara, mari masing-masing kita menjadi sahabat Allah. Jujur dan terbukalah, karena dia sahabat kita dan dia mau mendengar saudara. Sekalipun mungkin yang kita utarakan kepada dia adalah unek-unek tentang kehidupan ini saudara. Mungkin kejujuran atau unek-unek yang kita utarakan kepada Allah kelihatannya seperti kurang ajar dan tidak sopan. Tetapi Allah memandang itu semua sebagai sebuah keterbukaan dari hubungan. Seperti yang dilakukan oleh begitu banyak tokoh dalam Alkitab. Katakan saja kepada Tuhan, saudara, apa yang persis sedang Anda rasakan, alami hari-hari ini. Dan ketahuilah saudara, bahwa Tuhan peduli dengan kejujuran dan keterbukaan kita. Itu hal yang pertama. Pilihan kita untuk bersahabat dengan Allah, kita mesti jujur, terbuka, apa adanya. Tidak perlu harus sempurna, baru kita menjadi sahabat Tuhan. Tuhan menerima kita apa adanya kok. Yang kedua, kita harus berani mempercayai Dia. Kita harus berani untuk mempercayai Tuhan. Di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima, Mazmur 37 ayat yang kelima, saudara, ditulis di situ, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Siapakah Tuhan itu? Ya sahabat kita. Jadi kita harus berani mempercayai Dia sebagai sahabat kita dalam segala hal apapun dalam hidup ini. Harus berani mempercayai Tuhan, saudara. Hubungan kita dengan sahabat membuat kita berani mempercayai sahabat kita itu. Bahkan hal-hal yang kita anggap rahasia pun dalam hidup kita, kita tidak ragu untuk menceritakan kepadanya karena kita percaya kepada dia. Sebab tingkatan sahabat itu secara perasaan itu lebih dari hubungan seperti hubungan seorang saudara-saudara. Karena sahabat itu beda dengan teman. Sahabat adalah mereka yang mau mengerti kita, mereka yang mau memahami kita, itu sahabat. Mereka yang mau menerima kita apa adanya, mereka yang mau membela kita, mereka yang mau mendengar keluh kesah kita, dan mereka yang tidak meninggalkan kita ketika kita sudah tidak punya apa-apa. Itulah tingkatan sahabat. Bukankah Allah mengambil perannya di situ, saudara? Dia tidak menolak kita, Dia mau mengerti tentang kita, Dia mau memahami kita, Dia mau menerima kita apa adanya, dan Dia tidak meninggalkan kita. Itu tingkatan sahabat, dan Allah mengambil perannya di situ antara Dia dengan kita sebagai sahabat. Ya, demikian saudara, Allah terhadap kita. Dia mau mengerti kita, Dia mau menerima kita apa adanya, Dia membela kita.
Jika kita mau menjadi sahabat Allah, maka kita pun harus berani mempercayai Dia. Kita harus berani menyerahkan semua hal, baik itu rencana kita, planning kita, bahkan segala beban hidup kita. Kita harus berani percaya bahwa Dia sanggup untuk menyelesaikan bagi kita, saudara. Karena sahabat kita itu adalah Tuhan yang berkuasa mengatur segala sesuatu, termasuk kondisi sekarang ini. Ada tangan Tuhan yang bekerja di dalamnya. Percaya itu, saudara. Mari kita jadi sahabat Tuhan, teman karib Allah. Dan Dia menyiapkan telinganya untuk mendengar setiap unek-unek kita, perasaan kita. Bahkan mungkin tuduhan-tuduhan. Ingat, saudara, itu bukan berarti kita kurang sopan dengan Tuhan. Saya pribadi kalau lagi banyak beban, saya akan ngobrol sama Dia. Saya akan bilang sama Dia. Bahkan saya akan pernah berkata, kok Tuhan kau lambat sekali untuk menolong? Kok sepertinya berbelit-belit sekali engkau menolong? Saya pernah lakukan itu, saudara. Karena saya menganggap Dia sahabat. Saya menganggap Dia Bapa saya. Saya percaya Dia mendengar, Dia mengerti. Karena Dia lebih paham kehidupan kita masing-masing, saudara. Dan kita sebagai sahabat Allah, kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi semua ada dalam kendalinya Tuhan. Dan jangan pernah ragukan Tuhan, sebab Dia lebih tahu kapan saat yang terbaik untuk bertindak bagi umatnya. Kapan saat yang terbaik untuk menolong kita. Perhatikan Ayub, dia tahu waktu yang terbaik untuk menolong Ayub, saudara. Walaupun dalam kisah-kisah itu setelah pencobaan datang menimpa Ayub, Ayub ngomel, Ayub menuduh Tuhan, unek-uneknya dia ceritakan sama Tuhan. Dan Allah mendengar, setia Dia mendengar keluhan itu sampai pada waktunya. Karena Dia yang kendalikan semua. Sampai pada waktunya Dia pulihkan, saudara. Apapun kondisimu hari-hari ini, apapun yang kau rasakan hari-hari ini, unek-unek apa yang ada dalam hatimu, mari ceritakan itu, berbicaralah, bebas kok kita, saudara. Sampaikan itu, saudara. Mungkin di kamar tidurmu kau sendiri dengan Tuhan. Ngobrol lah, ceritakan semuanya. Karena Allah kita adalah pendengar yang baik. Dan Dia bukan hanya mendengar, tapi Dia tahu untuk mengatur waktu yang terbaik buat saya dan saudara. Jangan pernah ragukan itu, saudara. Yang jelas, mari setiap kita memastikan bahwa kamu, saya, semua kita adalah sahabat Allah. Orang yang punya hubungan dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Saya tidak perpanjang pemberitaan firman ini. Saya cuma mau ingatkan di awal bulan ini, mari kejar hidupmu menjadi sahabat Tuhan. Jadikan pribadimu orang yang dikenal Tuhan, karena engkau sahabatnya. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang hari ini mengingatkan kami tentang sebuah hubungan persahabatan.
Kami adalah sahabat-sahabat Allah, seperti yang Engkau sendiri katakan, bahwa kami bukan lagi hamba, tapi sahabat. Tuhan, kami percaya Engkau mendengar setiap keluh kesah kami. Engkau mendengar setiap unek-unek apapun tentang kehidupan ini. Dan kami juga percaya ada waktu-waktu yang terbaik bagi tiap-tiap kami untuk mengalami pemulihan, kelepasan, untuk menerima jalan keluar dari Tuhan. Apapun kondisi kami hari-hari ini Tuhan, kami tetap mau percaya kepada Bapa kami, sahabat kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami terima firman-Mu hari ini. Dan Tuhan, sebentar juga kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami. Suci, basuh, tahirkan kami dengan darah-Mu ya Tuhan. Biar kelayakan dari Allah, perkenanan Tuhan mengizinkan kami untuk boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu yang suci dan kudus itu. Kami terima Tuhan. Kami siapkan roti dan anggur. Mari saudara yang ada di rumah-rumah, siapkan roti dan anggur yang sudah saudara terima. Mari kita sama-sama untuk masuk dalam sakramen yang kudus ini dengan hormat dan takut akan Tuhan. Mari saya ajak saudara untuk mengangkat roti dan anggur itu di kedua tangan saudara lebih tinggi dari atas kepala saudara. Karena kita mau mengimani dan mengamini apa yang ada di tangan kita ini adalah tubuh dan darah Yesus Kristus. Pada waktu malam tatkala Yesus akan diserahkan, dia mengambil roti, mengucap syukur dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu." Dan dengan cawan anggur dia berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu sebagai jalan pengampunan dosa, jalan kehidupan, kebenaran." Saudara yang ada di rumah, engkau percaya ini adalah tubuh dan darah Yesus? Mari kita makan dan minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah lewat perjamuan kudus ini tubuh, jiwa, roh kami semakin diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dan dikuduskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Melalui tubuh dan darah-Mu kami terima segala kasih karunia dan anugerah Tuhan yang Tuhan sediakan lewat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, kemuliaan bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Amin, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengumuman minggu depan ya, karena besok hari Senin tanggal 2 itu PPKM menurut surat edaran pemerintah itu sudah hari terakhir tanggal 2. Berarti tanggal 3 dan seterusnya tidak ada lagi PPKM. Kita berharap seperti itu ya. Semoga pemerintah tidak membuat perubahan lagi saudara ya. Kita juga terus berdoa supaya COVID di Batam makin turun dan tidak ada lagi yang meninggal, yang sakit sembuh, tidak ada lagi yang positif saudara. Terus doakan itu saudara ya. Jadi untuk minggu ini saya umumkan bahwa minggu depan kita ibadah kembali di gereja.
ibadah kembali di gereja ya. Kalaupun nanti ada perubahan, itu akan diumumkan lewat WA jemaat. Jadi tolong perhatikan kalau ada WA dari gereja, saudara perhatikan itu, baca dengan baik-baik pengumumannya ya. Jadi untuk sekarang saya umumkan bahwa minggu depan kita sudah ibadah kembali normal di gereja, saudara. Ibadah pertama jam 8.30, ibadah yang kedua jam 7 malam dengan protokol kesehatan yang ketat ya. Wajib setiap jemaat yang hadir di gereja untuk mengenakan masker, saudara. Ya, itu saja pengumumannya, saudara. Dan saya undang jemaat yang ada di rumah-rumah untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan tutup ibadah dan kita akan terima doa berkat. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan khusus untuk penanganan COVID-19 di Kota Batam dan seluruh Indonesia. Tuhan, kami nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, tidak ada lagi penambahan orang-orang yang positif COVID. Bahkan yang sudah positif disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mujizat terjadi. Kota Batam kembali kepada zona hijau. Tuhan, berkati terus Kota Batam ini, karena kami umat-Mu ada di kota ini. Kami memberkati Kota Batam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, segala sesuatu yang dikerjakan oleh pemerintah dalam penanganan COVID, biarlah semuanya berjalan dengan baik ya Tuhan. Tuhan menolong Kota Batam, Tuhan menolong Indonesia secara keseluruhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami tahu rencana Tuhan yang terbaik buat negeri ini dan buat Kota Batam. Tuhan, sebentar kami akan terima berkat. Mari saudara yang di rumah, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah kiranya berkat Tuhan bagimu. Tuhan memberkati tubuh, jiwa dan rohmu. Dia melindungi engkau dari segala penyakit sampar. Dia menjauhkan engkau dari segala kejahatan. Dia membentengi engkau. Dia menyertai engkau dan memberkati apa yang kau kerjakan. Tuhan memberkati dan membuatnya berhasil. Kemurahan, kebajikan dan segala yang baik dari surga dimateraikan atasmu, disediakan bagimu yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Shalom. Sampai ketemu minggu depan di rumah Tuhan.